Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Selamat berjumpa kembali di kanal Dunia Hipnotis bersama saya Eko J. Saputra. Sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan melanjutkan pembahasan tentang hypnoparenting. Kali ini kita akan mengambil tema tentang kecerdasan seorang anak, kecerdasan manusia. Nah, ini menurut riset yang dilakukan oleh Howard Gardner. Nah, jadi begini pemirsa. Kita sudah mengetahui bahwa setiap anak itu cerdas dan pintar. Jadi tidak ada anak yang nakal, bodoh. Nakal, bodoh itu hanya label yang kadang kita sematkan, kita berikan kepada anaknya kita. Padahal sebenarnya setiap individu, setiap anak itu punya bakat menjadi orang yang sukses. Oke, yang kita ketahui sekarang, biasanya ini yang dipahami oleh para orang tua, bahwa anak itu pintar. Oke, kalau dia ingin sukses, dia harus pintar. Nah, karena dengan pintar itu dia akan menjadi modal untuk bisa meraih sukses di masa depannya. Masalahnya, persepsi atau penilaian seorang orang tua terkait masalah kecerdasan atau kepintaran seorang itu hanya dari satu sisi saja. Anak dikatakan pintar atau cerdas ketika dia nilai sekolahnya bagus, ranking 1, bisa masuk sekolah favorit. Nah, itu ciri orang yang pintar, anak yang pintar, dan hidupnya bakal sukses. Padahal kecerdasan itu menurut Howard Gardner itu ada 8. Oke, kita akan bahas satu persatu 8 kecerdasan manusia itu. Kita kenali di mana potensi anak kita. Nah, karena setiap anak itu punya kecerdasan dan dia memiliki hak yang sama untuk menjadi sukses. Jadi kita tidak boleh lagi, setelah nonton video ini, Anda jangan lagi melihat ketika anak Anda nilainya buruk atau nilai sekolahnya pas-pasan, kemampuan akademiknya kepas-pasan, bukan berarti dia tidak bisa sukses. Bisa jadi dia bisa sukses di bidang lainnya. Oke, apa saja 8 kecerdasan itu? Yang pertama adalah kecerdasan yang disebut namanya logika, kecerdasan logika atau kecerdasan matematika. Nah, ini ketika seseorang memiliki kecerdasan ini, biasanya sekolahnya pinter. Nah, dia bisa menguasai banyak pelajaran di sekolah, kemudian cara pelajaran matematika, ini cirinya ya, anak yang punya kecerdasan logika biasanya matematikanya nilainya bagus. Kemudian hafalannya jauh oke. Nah, pokoknya top banget lah sekolahnya. Oh, sampai nggak pernah ranking 2. Ranking 2 aja nggak pernah. Apalagi ranking 3, pokoknya ranking 1. Wah, ini ciri orang yang memiliki kecerdasan secara logika. Karena memang intelligent quotientnya tinggi sekali. IQ-nya sangat tinggi sekali, orang seperti ini. Nah, biasanya orang yang memiliki kecerdasan secara logika, kelak nanti dia cocoknya bekerja menjadi seorang akuntan, ahli keuangan, konsultan, perencana keuangan. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Jadi dokter. Nah, itu. Orang-orang punya kecerdasan secara logika. Nah, biasanya punya analitikalnya juga tinggi. Nah, kecerdasan yang kedua adalah namanya kita sebut kecerdasan linguistik. Atau kecerdasan berbahasa, berkomunikasi lebih tepatnya. Ciri anak yang punya kecerdasan linguistik itu biasanya dari kecil udah pinter ngomong. Dari kecil aja biasanya untuk umur 2 tahun, 3 tahun dia sudah lincah, sudah fase berbahasa dibandingkan anak seusianya. Nah, ini ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan linguistik itu cocoknya nanti dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan mulut. Orang yang punya kecerdasan linguistik itu cocoknya di apa? Jadi penyiar radio, penyiar televisi, jadi reporter, kemudian jadi hakim, nah, kemudian jadi pengacara. Nah, itu terus menjadi ya yang berhubungan dengan mulut lah ya. Nah, itu. Apakah anak kita punya kecerdasan linguistik? Oke. Kalau iya, memang seperti itu. Biasanya dari kecil dia cerewet. Oh, mulutnya ya kan sedikit-sedikit pengen tahu, sedikit suka bertanya. Ini ciri orang yang punya kecerdasan linguistik, anak yang punya kecerdasan linguistik ke depannya. Nah, kemudian kecerdasan yang ketiga adalah kita sebut namanya kecerdasan kinestetik atau kecerdasan fisik. Nah, biasanya orang yang punya kecerdasan fisik itu dia anaknya lebih gagah, lebih kuat, ya kan secara fisikly ya. Cocoknya nanti biasanya anak seperti ini biasanya orangnya suka seruntulan,
orang-orang seperti ini kan suka lompat-lompat gitu kan, suka main guling-gulingan, itu dari kecil udah kelihatan sering main yang berhubungan dengan fisiknya lah, suka gantul-gantulan ya kan. Seperti itu. Nah, cocoknya apa? Orang yang punya kecerdasan fisik, dia ya ini biasanya orang punya kecerdasan fisik itu ya berhubungan dengan fisik. Profesinya bisa menjadi TNI, Polri, kemudian bisa jadi menjadi atlet apa saja. Nah, itu dia berhubungan bisa menjadi seorang karateka, menjadi seorang pegulat dan lain sebagainya. Nah, kemudian kecerdasan apa lagi? Ini yang kecerdasan yang keempat, disebut namanya kecerdasan musikal. Jadi orang yang punya kecerdasan musikal itu kelak dia menjadi seorang musisi yang hebat, menjadi seorang komposer yang hebat, pencipta lagu yang hebat. Dan ini juga bisa banyak orang yang sukses di bidang ini. Dan bahkan dia sekolahnya pas-pas saja, tapi karena kemampuan bermusiknya baik, akhirnya dia menjadi sukses. Nah, biasanya dari kecil udah kelihatan itu. Dia dengar lagu sedikit aja dia biasanya langsung hafal. Orang tuanya dengar 10 kali belum tentu hafal, tapi anak ini sekali aja dengar lagu dia bisa menirukan. Nonton TV atau nonton YouTube, dia bisa langsung hafal lagu-lagu tertentu. Nah, kalau anak udah seperti ini berarti dia punya bakat ke depannya dibekali Tuhan itu menjadi ahli di bidang musik. Nah, biasanya dia main musiknya bagus, main gitar, main piano, main drum, main bass atau main alat musik lainnya. Ya, dan biasanya profesi-profesi musisi ini juga sangat luar biasa, sangat menjanjikan. Nah, itu kecerdasan yang keempat. Selanjutnya adalah kecerdasan yang kelima. Kita sebut namanya kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal artinya seseorang itu mengenal dirinya sangat baik. Mampu mengendalikan emosi dengan sangat baik. Nah, biasanya orang yang intrapersonal ini orangnya lebih pendiam, suka menyendiri, lebih introvert. Kita sebut seperti itu ya. Dia tidak suka dengan keramaian, ya kan? Nah, orang seperti ini tahu apa yang harus dia lakukan. Gue mau jadi apa dia sudah tahu. Nah, karena orang seperti ini dia pengenalan dirinya sangat baik sekali. Dia mengenali potensinya sangat bagus sekali. Biasanya cocoknya jadi apa orang yang seperti ini? Nah, seperti jadi dokter, kemudian menjadi psikolog, jadi seorang hipnoterapi seperti saya. Nah, kemudian apa lagi? Berprofesi ya, ini jadi ahli spiritual. Nah, itu seperti itu profesi-profesi orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Dia mengenali dirinya sangat baik dan biasanya dia nyaman bekerja sendirian dan lebih tertutup orangnya. Oke, kemudian sebaliknya ini kecerdasan interpersonal. Kalau tadi disebut intrapersonal, ini interpersonal. Orang yang punya kecerdasan interpersonal itu biasanya mudah bergaul dan temennya banyak. Terus komunikasinya juga bagus, lobbynya juga bagus. Biasa kalau kecil, anak kecil seperti orang yang punya kecerdasan interpersonal, biasanya kawannya banyak, mudah bergaul kemana-mana. Dan dia begitu kehilangan ketika bisa sedih yang luar biasa ketika kehilangan teman dekat. Gitu. Orang yang punya kecerdasan interpersonal itu cocoknya jadi apa? Jadi anggota dewan, jadi humas, jadi manajer marketing. Oke, yang berhubungan dengan orang banyak. Nah, ini karena dia merasa nyaman ketika dia bergaul dengan orang banyak. Nah, biasanya temannya banyak. Ini ciri orang yang punya kecerdasan interpersonal. Nah, ini kecerdasan yang ketujuh disebut namanya kecerdasan visual. Seseorang yang memiliki kecerdasan visual itu biasanya daya imajinasinya sangat tinggi. Nah, dia biasanya kalau kecil tuh kelihatan dia suka mainnya yang bersifatnya suka menggambar, suka nyoret-nyoret tembok, suka berimajinasi, dia buat mainan-mainan berupa susunan mainan seperti itu. Nah, dan dia berhubungan dengan gambar, imajinasinya sangat tinggi sekali. Nah, orang yang memiliki kecerdasan visual itu cocok sekali kelak nanti dia menjadi seorang arsitek, dia pintar menggambar, menjadi seorang pelukis, menjadi seorang kartunis, kemudian cocok lagi menjadi seorang fotografer, menjadi seorang kameramen, editor video. Di profesi-profesi ini banyak sekali orang yang sukses dan banyak uangnya. Jadi kenali, apakah anak kita juga memiliki kecerdasan secara visual? Ya, oke.
Selanjutnya yang ke-8, ini yang terakhir, kecerdasan natural. Orang yang memiliki kecerdasan natural biasanya lebih mudah berbaur pada alam semesta ini. Nah, cocoknya, ini biasanya anak-anak suka main kotor-kotoran gitu kan. Mainnya agak, sukanya main di taman bunga, main sama hewan. Nah, gitu. Karena memang cocoknya, orang yang punya kecerdasan natural itu pas sekali kalau dia jadi seorang peternak yang hebat, menjadi seorang petani yang hebat. Karena biasanya nggak semua orang tuh bisa nanam bunga, betul nggak? Saya selalu gagal kalau nanam bunga, tapi kalau ibu saya tuh nanam apapun tuh numbuh. Ada setelaten itu orang. Tapi saya ketika nanam bunga apapun di rumah itu pasti nggak berhasil, pemirsa. Nah, itulah kecerdasan. Nah, cocok lagi jadi apa? Jadi pawang ular, ya kan, pawang hewan. Dan profesi-profesi ini banyak yang sukses dan banyak uang. Nah, gitu. Jadi kita sebagai orang tua kenali kecerdasan yang dimiliki oleh anaknya kita. Nah, jadi kecerdasan itu bukan hanya dilihat satu bidang saja. Anak itu bakal sukses nanti kalau sekolahnya ranking 1, pinter. Dan ini persepsi yang banyak dimiliki oleh orang tua sekarang. Padahal setiap anak itu punya bekal sukses. Kenali bakatnya, potensinya di mana. Nah, itu yang harus disupport. Dan masalahnya lagi, setiap anak itu punya 1 atau 2, bahkan 3, disebut namanya multi talenta, punya kemampuan yang banyak. It's okay, kita sebagai orang tua, kita harus support. Bukan ada orang yang sukses di bidang, tapi harus dipahami ya. Tidak banyak orang yang sukses di banyak bidang. Biasanya satu orang hanya sukses di satu bidang. Kayak Ronaldo, Lionel Messi, sukses di bidang kinestetik. Mereka menjadi seorang atlet. Nah, mereka kaya raya di pemain sepak bola. Ya kan? Terus ada lagi penyanyi hebat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mereka sukses di bidang musik. Dan itu rata-rata seperti itu. Terus ada lagi orang sukses beternak. Bahkan sampai ribuan. Dia punya sapi, punya kambing. Karena memang dia punya kecerdasan natural. Nah, jadi jangan khawatir ketika anak kita sekolahnya pas-pasan. Bisa jadi memang dia bukan bakatnya di situ. Kenali potensi yang lain. Oke? Ada sejarah juga kan. Thomas Alva Edison dulu, kalau kita tahu sejarahnya dulu ya, penemu boklam gitu kan. Sampai dia dikatakan idiot sama gurunya, sampai gurunya nyerah untuk mengajar dia. Yes, tapi ketika orang tuanya memfasilitasi, Nancy Elliot ibunya membuat dia membangun lab, kemudian dia melakukan penelitian, akhirnya dia menciptakan ribuan penemuan ilmiah, salah satunya boklam, lampu boklam, bayangin pemirsa. Jadi tidak ada anak yang bodoh. Sekali lagi, bodoh itu kadang label yang kita berikan kepada anaknya kita. Jadi hati-hati kita memberikan label. Apalagi yang menyampaikan orang tua, orang yang punya otoritas. Kita tahu bahwa sesuatu yang disampaikan oleh orang yang memiliki otoritas akan bisa menghipnosis seseorang. Jadi berkata-katalah yang baik dengan anak kita. Punya semangat yang bagus. Punya kepercayaan yang baik dengan anak kita. Potensinya harus kita support. Siapa tuh memang anak kita sukses di bidang itu. Kenali bidang kesuksesannya, bidang apa kecerdasan anak kita, kemudian kita support dari sekarang. Yakin saja ketika kita memberikan support yang baik, dukungan yang bagus, percaya dengan potensi yang dimiliki anak kita juga berhak menjadi orang yang sukses kelak. Sebelum mengakhiri, seperti biasa, Anda lakukan subscribe video ini agar channel ini terus berkembang, kemudian Anda memberikan like, komen, atau pertanyaan, dan Anda share video ini agar semakin banyak orang mendapatkan informasi bermanfaat ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.